Kamu pasti pernah ngerasa kamu sudah berusaha begitu keras, tapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Setiap awal tahun, kamu memiliki semangat yang begitu membara, bahkan daftar revolusi pun sudah menggunung, tapi ketika di tengah perjalanan atau bahkan di awal-awal bulan, semangat itu seakan-akan seperti menguap begitu saja. Seolah ada sesuatu yang menahan kamu, dan kamu nggak tahu itu tuh apa. Dulu saya juga sering banget merasakan hal seperti itu. Setiap bangun pagi seakan-akan seperti ada beban di pundak, dan ide-ide brilian tuh seakan-akan seperti hanya bertahan di kepala, tapi eksekusi nol. Rencana keuangan cuma jadi tulisan di buku, sampai akhirnya saya sadar bahwa bukan kurangnya usaha, bukan kurangnya waktu, bukan kurangnya potensi, melainkan ada yang salah di sini. Ini tentang pola pikir. Dan kita seringkali secara tidak sadar itu memelihara virus-virus di dalam otak kita. Virus ini yang bukan hanya membuat kamu itu menunda, tapi juga buat kamu ragu, buat kamu takut, bahkan buat kamu itu merasa tidak layak untuk jadi orang sukses. Dan virus ini pun punya nama, bukan cuma dulu itu ada virus di tahun 2019, tapi sekarang di 2025 juga kita punya virus yang membahayakan, dan kita wajib sekali untuk membuangnya. Hari ini kita akan bongkar tuntas 5 pola pikir beracun yang bisa menghambat langkah kamu. Bukan cuma itu, saya juga akan berbagi tentang strategi yang sangat jitu untuk bisa menghilangkan virus-virus ini. Karena di tahun ini saya merasa kita itu berhak sekali untuk melakukan upgrade diri yang sesungguhnya. Sekarang bayangin, kalau kamu bisa membuang kebiasaan menunda, kalau kamu juga tidak peduli dengan apa kata orang, dan kalau kamu juga bisa lepas dari jebakan perfeksionisme, kalau kamu bisa terbuka dengan hal-hal yang baru, dan yang paling penting, kalau kamu itu bisa menghapus keraguan pasti gagal dalam kamus hidupmu, saya yakin rasanya pasti lebih lega, energi lebih besar, fokus lebih tajam, dan langkah kaki kamu itu terasa lebih ringan. Jadi saya harap kamu menyiapkan catatan, karena setelah 10 menit ke depan, kamu akan merubah cara pandangmu terhadap kesuksesan. Dan ini bukan cuma motivasi sesaat, ini merupakan panduan praktis untuk bisa mereset otak kamu. Dan kamu harus siap, kita langsung mulai aja dari yang pertama. Pola pikir yang pertama, biasanya kita mengatakan, nanti aja deh. Ini sebenarnya penyakit sejuta umat, setiap kita mungkin pernah jadi korbannya. Contohnya kamu punya target besar, taruhlah itu kamu ingin launching bisnis baru, tapi ketika kamu sudah di depan laptop, tiba-tiba muncul pikiran bahwa kamu ingin buka Instagram dulu, atau pengen bersih-bersih meja dulu, dan akhirnya jam demi jam berlalu, dan target kamu masih di sana, gak bergerak sama sekali. Ini namanya bukan males, tapi ini namanya prokrastinasi kronis yang berakar pada pikiranmu sendiri. Hal-hal yang seperti ini, cara membuangnya yang pertama dengan metode 5 detik rule. Ketika kamu punya ide atau punya tugas yang muncul, maka kamu punya 5 detik untuk bertindak. Dan kamu hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, lalu just do it. Di situ kamu tidak akan punya waktu untuk mikir alasan penundaan. Cara kedua untuk membuang mindset penundaan itu pecah tugas raksasa. Proyek besar itu sangat menakutkan, jadi saran saya kamu pecah proyek itu menjadi bagian super kecil. Contohnya di hari ini kamu cukup membuat 1 outline video pertama. Ketika kamu mulai, pasti momentum yang lain akan datang. Dan cara yang lain untuk membuang mindset penundaan itu dengan memberikan hadiah kecil. Ini sudah pernah saya bahas di Atomic Habit, bahwa ketika kita menyelesaikan tugas-tugas, maka berikan 1 reward untuk diri kamu sendiri. Sesimpel kamu minum kopi favorit kamu, atau jalan santai 10 menit. Ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya ini bisa melatih otak kita untuk mengasosiasikan penyelesaian tugas dengan kesenangan. Pola pikir yang kedua yang harus kita buang di tahun 2025 itu pola pikir apa kata orang. Ini biasanya bagi si pencari validasi. Pola pikir kedua ini sebenarnya jebakan media sosial, sekaligus juga jebakan sosial nyata. Biasanya kita sering mengatakan apa kata orang. Kamu mungkin merasakan ketika kamu mau posting ide bisnis baru di LinkedIn atau di media-media sosial yang lain, kamu takut diketahui sama teman-teman. Kamu mungkin ingin memulai hobi yang baru, tapi takut dibilang aneh. Atau kamu ingin memutuskan karir yang berbeda dari kebanyakan orang, takutnya nanti akan dihakimi oleh orang tua atau bahkan teman-teman sekitar, yang akhirnya hidup kamu seperti boneka bagi persepsi orang lain, bukan bagi keinginanmu sendiri. Dan hidup kamu seperti panggung sandiwara, tidak seperti petualangan yang sejati. Cara membuangnya yang pertama, kenali lingkaran pengaruh kamu. Jadi siapa orang-orang yang kamu anggap penting pendapatnya, lingkari 3-5 orang-orang yang terdekat dan peduli sama kamu. Selebihnya ya don't give a damn, gak usah peduli, anggap aja noise. Dan cara yang kedua, istilahnya audience of one. Lakukan sesuatu untuk diri kamu sendiri, bukan untuk penonton.
Kalau kamu senang untuk melakukannya dan itu tidak merugikan orang lain, ya go for it. Yang terakhir, latih ketebalan mental. Kamu harus menyadari bahwa setiap orang itu berhak untuk berpendapat dan kamu juga berhak untuk menentukan pendapat kamu. Jadi kritikan itu ibarat seperti cermin atau bisa jadi cermin, tapi jangan sampai itu dijadikan sebagai penjara yang bisa mengurung diri kita. Pola pikir ketiga yang harus kita buang itu semua harus sempurna. Ini biasanya bagi orang-orang yang memiliki perfeksionisme tapi stagnan. Pola pikir ini adalah sesuatu yang harus kita buang, apalagi di tahun 2025 ini. Ini bukan hanya standar yang tinggi, tapi ketakutan dalam diri kita akan ketidaksempurnaan. Akibatnya ya kamu tidak akan pernah memulai, atau kamu juga tidak akan pernah bisa menyelesaikan. Contoh sederhananya seperti video ini, kalau seandainya saya itu menunggu sempurna sampai 100% ya, video ini tuh nggak akan pernah tayang. Cara membuatnya yang pertama dengan filosofi done is better than perfect. Ini bukan berarti asal-asalan, tapi utamakanlah menyelesaikan sesuatu daripada hanya menunggu kesempurnaan yang belum tentu ada. Di versi 1.0 kamu bisa belajar dan mencoba menjadi versi 2.0 yang lebih baik. Cara yang kedua dengan berlatih melepas kontrol. Kadang kita itu perlu membiarkan sesuatu dengan cukup baik karena tidak semua sesuatu itu harus dengan standar Hollywood. Dan cara yang terakhir, rayakan proses bukan hanya hasil. Jadi sekarang kamu harus fokus pada langkah-langkah kecil yang sudah bisa kamu capai, bukan hanya kepada hasil yang sempurna. Karena setiap progres itu adalah kemenangan. Pola pikir yang keempat yang harus kita hilangkan adalah kata-kata, aku kan udah tahu. Ini biasanya bagi orang-orang yang anti belajar. Di era yang serba cepat ini, kata-kata aku kan udah tahu ini merupakan pola pikir yang stagnan, tidak berkembang. Dengan pola pikir ini, kita menjadi orang yang anti belajar, anti kritik, dan merasa dirinya paling benar. Padahal kita hidup di era yang sangat-sangat super cepat. Dunia itu bergerak lebih cepat daripada kedipan mata. Ilmu baru, teknologi baru, era baru, segalanya itu baru muncul setiap hari. Kalau kita nggak mau belajar, kita pasti akan ketinggalan jauh, bahkan oleh orang-orang atau anak-anak yang kemarin sore. Cara membuangnya tentu kita harus menjadi murid yang abadi. Jadikan setiap orang, setiap pengalaman, setiap buku itu adalah guru. Jangan pernah kita berhenti bertanya atau berhenti untuk ingin tahu. Di sisi lain, kamu juga harus tetap mencari sudut pandang yang berbeda. Kamu harus sengaja mendengarkan atau membaca opini yang berbeda dengan kamu. Ini bisa melatih otak kamu supaya lebih fleksibel lagi. Dan cara yang terakhir, coba kamu ajarkan apa yang sudah kamu ketahui kepada orang lain. Salah satu cara untuk menguji apakah kita benar-benar mengerti dengan apa yang kita baca atau kita dengarkan adalah dengan kita memberitahu kepada orang lain atau mengajarkan kepada orang lain. Kalau kamu bisa menjelaskan dengan mudah, di situ berarti kamu benar-benar paham. Kita masuk kepada pola pikir yang terakhir yang harus kita buang. Ini menurut saya yang paling membahayakan adalah pasti gagal atau si penghancur potensi diri. Menurut saya ini adalah mindset yang sangat-sangat beracun dan mematikan. Dengan kamu mengatakan saya pasti gagal, saya akan gagal, itu kamu bukan hanya pesimis, tapi kamu memiliki keyakinan membatasi diri dan itu ditanamkan oleh diri kamu sendiri. Kamu pasti pernah mendengar ada orang yang pesimis mengatakan aku nggak punya bakat, atau ini terlalu susah buatku, atau aku nggak akan bisa lebih baik daripada dia. Kamu memvonis diri kamu gagal, padahal kamu tuh belum mencoba. Ini adalah pola pikir yang membunuh potensimu bahkan sebelum kamu mencoba. Cara membuangnya ya dengan kamu mulai dari kemenangan kecil. Jangan langsung targetkan yang besar. Di situ kamu mulai dengan hal-hal kecil yang kamu kuasai. Karena setiap kemenangan atas hal-hal kecil itu merupakan tumpukan bukti bahwa kamu itu bisa. Dan kamu juga perlu mengubah narasi pada diri kamu. Ganti kalimat aku tidak bisa dengan aku akan belajar bagaimana caranya, atau aku akan mencoba dengan lebih baik. Karena kata-kata itu punya kekuatan. Dan yang terakhir untuk menghilangkan mindset pasti gagal itu dengan fokus pada proses bukan pada hasil akhir. Nikmati saja perjalanan kamu bahwa jatuh bangun itu merupakan proses perjalanan belajar kamu. Dan gagal juga bukan hasil akhir, melainkan umpan balik untuk menjadi lebih baik. Nah itu mungkin 5 pola pikir yang harus kita hilangkan pada tahun 2025 ini. Dan perlu kita ingat bahwa pola pikir itu bukan takdir, itu bisa dirubah. Dan ingat juga bahwa kamu punya kendali atas apa yang kamu izinkan untuk bertahan di kepala kamu. Yang terakhir, saya harap kamu mau mengidentifikasi pola pikir mana di antara 5 pola pikir tadi yang saya sebutkan yang masih nyangkut di kepala kamu. Dan saya tantang kamu mau dan mampu untuk merubahnya menjadi lebih baik. Itu saja, semoga berhasil. Thank you and see you, bye-bye.